Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Hudan Eka Rosyadi di channel Dosen Kita Semua. Nah, hari ini kita mulai masuk ke topik pembahasan baru ya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas perihal color correction dan color grading, di mana nanti kita akan memanfaatkan fitur Lumetri pada Adobe Premiere Pro. Penasaran kan bagaimana caranya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan apabila video-video saya nanti ke depannya bermanfaat bagi kalian semua, bisa kalian share ke teman-teman kalian semua. Oke, sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita udah masuk ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kita udah bahas mengenai basic correction, kemudian creative, sekarang lanjut kita ke curves gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita udah bahas kreatif, itu apa aja sih menu-menunya gitu ya teman-teman ya. Kita udah coba semua, kita udah setting semuanya. Selanjutnya kita beralih ke curves ya. Jadi ini adalah permainan-permainan kurva-kurva gitu ya teman-teman ya. Dan ini banyak sekali macamnya. Ya, contohnya seperti hue versus hue. Nah, hue versus saturation. Nah, itu apa sih maksudnya dari kurva-kurva ini gitu ya teman-teman ya. Oke, kita bahas dulu mulai dari yang pertama. Nah ini ya, yang pertama adalah ada RGB curves. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi RGB curves ini fungsinya adalah untuk mengatur luma dan tonal range gitu ya. Nah luma itu apa sih? Luma itu adalah brightness-nya gitu ya, terangnya gitu ya, kecerahannya gitu ya teman-teman ya. Sedangkan tonal range itu adalah dari segi pewarnaannya sendiri. Nah, nih gimana sih cara menggunakan kurva yang ada di sini, gitu ya teman-teman ya. Caranya kalau semisal, nah ini ya sampai muncul seperti pen seperti ini, hitam seperti ini ikonnya, kita klik, kemudian kita drag. Nah seperti ini teman-teman ya. Jika kita geser ke atas seperti ini arah kurvanya, maka otomatis brightness-nya, tingkat kecerahannya akan semakin naik gitu ya. Nah ini kita bisa lihat di Lumetri Scopes-nya, jika kita naikkan maka akan naik semua ke atas yang menandakan bahwa tingkat kecerahannya semakin meningkat gitu ya teman-teman ya. Kalau semisal kita turunkan ke bawah, nah ini maka akan semakin gelap gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini istilahnya, garis putih ini adalah istilahnya adalah master curve gitu ya, kurva master. Jadi untuk mengatur tingkat kecerahan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk mengembalikan ke semula kalian bisa dengan cara double klik. Nah, di sini itu ada pilihannya teman-teman ya, ada warna putih yang master tadi, kemudian ada RGB. Nah, ini ya. Kita bisa klik, kita bisa atur dari segi warna rednya gitu ya, greennya dan blue, warna birunya gitu ya teman-teman ya. Nah semisal kita ingin meningkatkan warm tone-nya gitu ya, tone-nya biar hangat, warnanya biar hangat, kita bisa naikkan teman-teman ya. Nah seperti ini. Cuma kalau ini harus berhati-hati ya, kita menggeser-geser kurvanya ini juga harus berhati-hati, karena kalau kebanyakan maka akan semakin tajam warna merahnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga di Lumetri Scope kalau kita lihat
jika warna merahnya saya tingkatkan, maka yang merah-merah ini akan semakin naik ke atas ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian green juga sama ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi bebas kalian atur melalui kurva ini, sekreatif kalian. Nah, ini kalau ingin cool gitu ya, biar tampak lebih dingin, ya, warna birunya bisa kita naikkan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke master. Nah, di master curve ini kita juga bisa mengatur kontras dari gambar tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, caranya adalah dengan membuat dua titik. Nah, jadi kalau kita tadi bikin satu titik, ini kemudian kita drag, maka seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa buat titik teman-teman ya. Misal ini dan di sini gitu ya. Nah, ini kita bisa atur seperti ini teman-teman. Jadi yang bagian bawah ini kita atur seperti ini, misal, kemudian yang atas kita atur. Nah, jadi ini membentuk kurva S gitu ya teman-teman ya. Jadi yang titik yang bawah ini mengatur bagian gelapnya, sedangkan yang atas mengatur bagian terangnya gitu ya teman-teman ya. Jadi tampak kontrasnya begitu jelas ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian atur melalui curves ini ya teman-teman, dengan membentuk S seperti ini. Jadi kita buat dua titik gitu ya, kemudian kita drag sesuai dengan keinginan kalian. Nah, semisal kalian ingin menghapus titik ini gitu ya, kalau tadi double klik adalah menghapus semua titiknya. Kalau ingin menghapus satu titik aja menggunakan tombol kontrol dan klik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tahan kontrol sampai ada gambar minusnya seperti itu. Kemudian diklik titiknya gitu ya. Kalau mau menambahkan lagi tinggal diklik biasa aja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, RGB curves. Jadi seperti itu fungsinya. Kita lanjut ke hue saturation curves. Nah, ini yang seru ya teman-teman ya. Ini seru banget ini teman-teman. Oke, kita matikan dulu. Nah, kita double klik supaya kembali. Oke, kita turun sekarang ke hue saturation curves. Nah, yang pertama ini ada banyak ya teman-teman ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah hue versus saturation. Nah, hue itu adalah warnanya ya teman-teman ya, dan saturasi, ketajaman warnanya. Nah, gimana sih maksudnya? Oke, kita coba terlebih dahulu. Untuk curve ini caranya sama ya teman-teman ya, seperti saat menggunakan curve RGB yang tadi, yang di atas ini ya. Nah, yang ini tadi caranya sama. Misal kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita klik kemudian kita drag. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi semakin kita geser ke atas semua kurvanya seperti ini, maka warnanya akan semakin tajam semua gitu ya. Saturasinya akan meningkat semua. Begitu pula jika kita turunkan ke bawah semua, maka saturasinya akan hilang, nol, nggak ada warnanya, hitam putih gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa atur teman-teman ya. Misal kita ingin memainkan warna biru di sini ya teman-teman ya. Oke, warna biru. Caranya kita bisa bikin batas warnanya dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa bikin banyak titik ya teman-teman ya. Nah, ini kan warna biru. Kita bikin poin batasnya, kemudian kita bikin warna. Nah, ini tambahkan poin lagi di tengahnya gitu ya, titik lagi di tengahnya. Kemudian kita bisa atur atas dan bawah seperti ini teman-teman. Nah, biar nggak geser ke kiri ke kanan, kita bisa nge-lock, kita kunci dengan menahan tombol shift. Nah, jadi meskipun kita kursornya ke kiri ke kanan, dia tidak akan goyang ya. Nah, beda kalau saya lepas seperti ini, dia akan ikut ke kanan dan ke kiri. Jika ingin lurus atas bawah dan dikunci menggunakan shift tahan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke warna biru ya. Jadi baju yang ada di sini kan warna biru ya teman-teman ya. Coba kita klik, kemudian kita tahan shift. Kita lihat jika kita naikkan. Nah, lihat ya. Jadi saturasi yang akan naik hanya yang warna biru aja gitu ya teman-teman ya. Sedangkan warna yang lain seperti warna tirainya yang di belakang, warna bantal yang ini juga nggak akan berubah.
Jadi yang berubah saturasinya hanya yang warna biru aja, gitu ya. Kalau misal kita turunkan, nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini hanya mempengaruhi warna yang kita seleksi aja, yang kita geser-geser ini aja ya teman-teman ya. Nah, seru ya teman-teman ya. Oke, semisal warna yang lain ya. Ini saya double klik. Misal kita ingin warna bantal di sini ya, kuning ini ya teman-teman ya. Nah, semisal kita bingung nih mau kuningnya ini kuning apa ya. Nah, kita bisa menggunakan eyedropper yang ada di sini ya teman-teman ya. Fitur eyedropper di sini kita klik. Nah, kita pilih nih misal mana yang mau kita naikkan saturasinya gitu ya. Semisal bantal ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Maka akan ada 3 titik seperti ini loh Pak. Kok seperti ini Pak? Ini mana yang harus kita geser atas naik turunnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini ada slider. Nah, ini slidernya nggak ada ujungnya teman-teman ya. Alias sekalian geser kemanapun dan ini sama aja ya. Ini dia muter lagi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi yang kita geser naik turun adalah yang bagian tengah ya teman-teman. Kita klik, kita drag, kemudian kita coba. Nah, ini ya. Nah, ini karena warna kuning ternyata juga sama dengan warna kulit, maka akan berpengaruh juga. Gitu ya. Nah, ini makanya ada fitur yang namanya masking gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa gunakan masking. Jadi yang kita ubah hanya bagian bantal ini aja tanpa efeknya terkena pada wajah kita gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini misal baju ini kita gunakan eyedropper, nah maka otomatis birunya akan dapat ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya jadi hue versus saturation, kita pilih warna dengan tujuan untuk meningkatkan saturasinya dari warna yang kita pilih tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua ada hue versus hue. Nah, ini jadi warna versus warna. Nah, apa maksudnya? Warna versus warna ini, kalau misal kita coba dulu ya teman-teman ya, kita klik, kemudian kita drag ke atas dan ke bawah. Nah, maka warnanya akan berubah semua seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita coba, semisal kita gunakan eyedropper, kita pilih warna bajunya, gitu ya teman-teman ya, warna biru ini. Nah, ketika kita menggeser naik turun, nah ini kita bisa merubah warna dari bajunya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tanpa mempengaruhi warna yang lain gitu ya. Karena yang warna biru hanya berada di bajunya orang ini gitu ya, objek kita. Nah, jadi kalau kita lihat, kita simpulkan, jadi kiri ke kanan ini adalah menggambarkan warna, tone yang ada di footage kita. Sedangkan atas dan bawah itu adalah bagian-bagian kanannya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini saturasi, maka atas bawahnya mengatur saturasi gitu ya. Kalau hue versus hue berarti kita memilih warna gitu ya. Kemudian atas bawahnya adalah juga memilih warna gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi misal saya ingin merubah warna bajunya gitu ya, ke warna yang lain. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada hue versus luma. Nah, luma itu adalah brightness, tingkat kecerahan gitu ya. Oke, sekiranya apa yang warnanya gelap gitu ya teman-teman ya, kalian bisa pilih warnanya. Nah, misal kita atur lagi di baju ini ya teman-teman ya. Nah, ternyata bajunya terlalu gelap. Nah, warnanya terlalu gelap, jadi kita bisa klik, kita drag ya teman-teman ya. Semakin ke atas maka akan semakin cerah gitu ya warnanya ya. Semakin ke bawah maka akan semakin gelap. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang luma itu adalah brightness gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi meskipun kita udah ubah warnanya menjadi warna hijau, tetap ya, jadi Adobe tetap menganggap baju ini adalah masih berwarna biru, warna aslinya ya teman-teman ya. Oke, hue versus luma, jadi seperti itu ya. Jadi warna kita pilih warnanya, kemudian lumanya adalah
mengatur tingkat kecerahan dari warna yang kita pilih, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai luma versus saturation. Nah ini khusus ya teman-teman ya. Di luma, karena ini berbicara tentang luma, maka ini berbicara tentang tingkat kecerahannya ya teman-teman ya. Jadi kalau yang atas tadi adalah hue gitu ya. Jadi aksis yang sebelah kiri ke kanan ini adalah untuk mengatur warnanya. Sedangkan untuk luma ini, aksis ini yang datar ini adalah mengatur tingkat kecerahannya gitu ya. Sedangkan kalau kita klik drag ke atas dan ke bawah, ini mengatur tingkat saturasinya gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin kita atur yang sebelah kiri, berarti kita mengatur bagian yang lumanya kecil atau mungkin yang tingkat kecerahannya rendah gitu ya. Sedangkan kalau semakin ke kanan, maka kita mengatur saturasi bagian yang paling terang gitu ya teman-teman ya. Oke, semisal ini kita coba ya teman-teman ya. Saya menggunakan gambar yang gelap ya, berbeda dengan yang tadi. Kalau semisal kita coba, kita misal atur, kemudian kita ini yang bagian gelap ya teman-teman ya. Bagian kirinya saya arahkan ke bawah. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau kita bisa perhatikan, nah, maka bagian yang gelap ini, perkecualian warna hitam ya teman-teman ya, warna hitam memang sudah gelap. Jadi warna-warna yang sekiranya punya intensitas cahaya yang rendah, dia akan semakin tinggi saturasinya jika kita geser ke atas. Sedangkan kalau kita geser ke bawah, nah ini ya, kalau kita bisa lihat bagian tembok ini menjadi tidak berwarna gitu ya, alias saturasinya 0 gitu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang masih ada warnanya ini karena dia ada di sisi yang gelap. Nah, kita coba aja ya teman-teman ya. Nah, misal saya taruh titiknya di sebelah sini. Nah, karena ini adalah yang bagian yang paling terang ya teman-teman ya. Jika kita lihat dari footage ini, yang bagian paling terang adalah bagian ini ya teman-teman ya, yang ada di tengah ini ya teman-teman ya, pintu ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang perhatikan, jika kita turunkan ke bawah, nah, maka pintunya akan menjadi tidak berwarna, gitu ya, tidak tersaturasi, gitu ya teman-teman ya. Alias warnanya menjadi hitam putih. Sedangkan kalau kita geser ke atas, maka dia akan menjadi sangat biru, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti inilah fungsinya dari luma versus saturation. Nah, misal kita ingin tembok ini ya teman-teman ya. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini ya teman-teman ya. Akan ada 3 titik seperti ini. Jika kita geser ke atas dan ke bawah, nah maka terlihat ya teman-teman ya, ada perubahan warna saturasi di sini. Jadi ini sangat detail sekali ya teman-teman ya. Nah, semakin saya naikkan maka akan semakin biru warnanya. Jadi ini kita bisa geser-geser gitu ya range-nya. Nah, supaya kena temboknya semua gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa atur kembali. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah permainan saturasi melalui tingkat cahaya ya. Tingkat brightness-nya, tingkat keterangannya, tingkat pencahayaannya gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada saturation versus saturation. Jadi di sini ini sedikit membingungkan ya. Jadi kita merubah saturasi dari tingkat saturasinya. Nah, bingung ya teman-teman ya. Jadi garis ini gitu ya, semakin ke kiri maka saturasinya semakin rendah. Sedangkan yang paling kanan adalah bagian saturasi yang tinggi gitu ya teman-teman ya. Semisal kita coba seperti ini. Nah, semisal kita turunkan, nah maka warnanya akan menjadi hitam putih ya teman-teman ya, karena tidak tersaturasi. Sedangkan jika kita naikkan maka warnanya akan sangat tajam. Nah, semisal kita turunkan ke bawah seperti ini, kemudian yang paling tinggi saturasinya kita naikkan. Nah, ini ya, maka akan terlihat ya teman-teman ya, warna biru yang ada di sini. Nah, ini menandakan bahwa dia memiliki tingkat saturasi yang tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa atur seperti itu.
Nah, kalau kita lihat normalnya, nah memang kalau kita lihat warna biru di sini itu wheel birunya sangat tajam ya teman-teman ya. Nah, di bagian ini juga sangat tajam. Oleh karena itu, ketika saya naikkan yang di bagian sisi sini, gitu ya, nah otomatis dia akan tersaturasi, lebih tersaturasi lagi, gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita turunkan, maka warnanya akan melemah, gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian lihat bagian yang warna biru yang saya tunjukkan tadi, dia akan semakin melemah. Nah, ini ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jika kalian ingin detail gitu ya teman-teman ya. Jadi ada dua fitur di sini, luma versus saturation dan ada saturation versus saturation. Ini bisa kalian gunakan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pengaturan saturasi berdasarkan tingkat pencahayaannya dan tingkat saturasinya gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini jika kalian ingin otak-atik color gradingnya, ini bisa sekali ya teman-teman ya di menu di panel curves ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, mohon koreksi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.